Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali berjumpa dengan Anda semua di materi modul 7, yaitu etika pergaulan. Materi ini adalah materi yang saya terangkan secara singkat karena keterbatasan waktu. Untuk lengkapnya nanti Anda semua bisa baca modul dan juga membuka PPT yang sudah saya upload di e-learning. Oke, kita akan masuk ke materi. Yang pertama, pergaulan pada setiap individu merupakan bagian dari tuntutan kehidupan yang tidak mungkin bisa dihindari dalam masyarakat, dalam kelompok ataupun suatu kelompok yang lebih luas. Nah, pergaulan itu adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Ya, karena memang secara fitrah manusia itu membutuhkan kehadiran orang lain di dalam kehidupannya. Seseorang yang tidak bergaul dengan lingkungan itu pasti akan dikucilkan ataupun juga akan secara sosial akan dikucilkan, secara diri sendiri pasti akan merasa kesepian. Itu sudah pasti. Karena manusia itu fitrahnya adalah bersosialisasi dengan orang lain dan membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, etika ya, kita akan masuk kepada etika dan juga etiket. Etika itu berkaitan dengan moral, sedangkan etiket itu berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Kalau etika itu biasanya nilai-nilai moralitas yang ada dalam diri, tapi kalau etiket itu berkaitan dengan sikap, nilai sopan santun, tata krama di dalam suatu pergaulan yang formal. Misalnya bagaimana etiket berpakaian di kantor ya, karena itu adalah formal dan bahkan kadang-kadang hal tersebut dijadikan suatu aturan di dalam organisasi tertentu misalnya ya. Itu kira-kira ya. Nah, persamaannya adalah perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya baik etika maupun etiket itu memberikan panduan atau norma-norma tertentu bagaimana seseorang itu sebaiknya melakukan perbuatan tersebut atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu ya, etika dan etiket itu ada persamaannya, yaitu pedoman ataupun norma-norma tertentu yang mengatur bagaimana seseorang itu seharusnya melakukan perbuatan atau berperilaku dan bagaimana seseorang itu seharusnya tidak melakukan perbuatan atau perilaku tertentu. Nah, itu dia persamaan antara etika dan etiket. Nah, etika. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan moral, ya. Nah, kalau berkaitan dengan moral, artinya selalu berlaku walaupun memang orang tidak melihat, tetapi itu berlaku. Misalnya ada larangan untuk mencuri. Jadi pada saat orang tidak ada, secara etika hal tersebut mencuri itu tidak boleh, sehingga ada orang maupun tidak ada orang, hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, bersifat absolut dan mutlak ya. Jangan mencuri. Itu adalah suatu prinsip yang tidak boleh ditawar lagi. Itu etika ya. Memandang manusia dari segi dalam. Walaupun tutur katanya baik, contohnya nih, walaupun tutur katanya baik, pencuri tetaplah pencuri. Kita melihat koruptor, dandanya necis dan lain sebagainya, tetapi di dalamnya koruptor tetaplah seorang koruptor. Orang yang berpegang teguh pada etika nilai-nilai moral pasti tidak mungkin menjadi orang yang munafik atau orang-orang yang menutupi kaidah moral itu sendiri. Kita sering sekali melihat secara etika kita tidak boleh menipu orang lain. Tetapi kita sering sekali melihat seseorang yang tertangkap menipu, ya. Pada saat dia menipu, dia terlihat padahal kayaknya orang itu kalau pakai baju rapi ya. Terus kalau pakai baju tuh kayaknya terlihat sebagai seorang profesional. Padahal beliau seorang penipu misalnya. Sehingga di sini kita lihat bahwa
tidak sinkron antara penampilan dengan apa yang dilakukannya. Nah itu kalau etika itu tidak bisa ditawar lagi. Artinya kalau misalnya emang sudah secara prinsip kita tidak boleh menipu orang lain, apapun penampilan kita, kita tidak boleh menipu orang lain dan tidak bisa ditawar lagi. Kira-kira seperti itu, ya kan? Memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Artinya itu adalah norma yang mutlak, tidak boleh mencuri. Contohnya ya, ini contohnya. Contohnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua, tidak boleh menipu orang lain. Itu merupakan norma yang harus ditanamkan kepada diri sendiri. Itu namanya etika, ya. Nah, etiket ya. Sekarang kita masuk ke dalam etiket. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, ya kan, kita pergaulan bernegara, pergaulan tingkat internasional, kita perlu suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia itu bergaul. Sistem pergaulan tersebut menjadi suatu etiket ya, yang bisa kita kenal dengan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain sebagainya. Ya, salah satu contoh etiket misalnya ya, tata krama. Misalnya ada orang asing yang akan datang ke negara kita, tetapi orang tersebut adalah seorang raja, misalnya raja dari Arab Saudi misalnya. Pasti ada protokoler, pasti ada tata krama bagaimana cara orang-orang Indonesia menghormati orang tersebut, karena orang tersebut misalnya seorang yang memang terpandang di negerinya, seorang raja. Itu namanya etiket, ada tata kramanya, ada protokolnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya etiket itu sebenarnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya pengaturan-pengaturan yang sifatnya lebih formal, ya. Cara kita bergaul dengan turis itu tidak bisa kita samakan dengan bangsa sendiri misalnya, ya. Kayak misalnya pada saat ada turis datang, bagaimana cara kita menyambut, bagaimana prosedurnya, SOP-nya, dan lain sebagainya. Misalnya, di dalam suatu perusahaan, misalnya, perusahaan wisata, nah itu kan ada SOP-nya, protokolnya, nah itu namanya etiket. Bagaimana cara menyambut tamu di dalam suatu sistem perhotelan, ya kan? Bagaimana cara memperlakukan pasien, misalnya di dalam suatu rumah sakit, nah itu namanya etiket. Jadi segala sesuatu yang sifatnya formal. Tetapi baik etika dan etiket ini merupakan suatu norma yang harus dipatuhi oleh kita semua, ya. Nah, kita lihat etiket ini hanya berlaku di dalam pergaulan, ya. Dan etiket ini biasanya tidak berlaku pada saat orang lain atau ada saksi mata yang melihat, atau misalnya gini, misalnya pada saat ada raja datang misalnya, atau tamu kenegaraan datang, itu ada protokoler yang harus dijalankan, ya kan? Tata kramanya, bagaimana kita menyambut tamu di mana tamu kita ini seorang raja. Hal itu adalah protokoler kenegaraan. Kita lihat pada saat itu ya, ada raja Arab Saudi atau presiden dari negara lain datang. Nah, itu ada protokoler yang dijalankan. Tetapi protokoler ini tidak berlaku pada saat ada turis asing yang datang dan beliau bukan raja misalnya, bukan presiden misalnya. Nah, jadi hal tersebut merupakan suatu yang hanya berlaku pada situasi tertentu misalnya, ya. Bersifat relatif, artinya relatif tadi bisa jadi yang namanya etiket itu hanya berlaku di dalam suatu organisasi tertentu. Bisa jadi aturan-aturan tersebut atau perbuatan tersebut hanya berlaku pada misalnya kedatangan orang-orang tertentu, bisa jadi berlaku pada situasi tertentu, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kemudian kita akan masuk kepada manfaat dari pergaulan itu sendiri. Pergaulan itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan tingkah laku manusia, sudah pasti, ya.
Kemudian pergaulan bisa menjadi sarana untuk belajar tentang kehidupan secara bersama-sama, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita hidup berkelompok, bagaimana kita hidup bersosialisasi, ya kan? Melalui pergaulan kita akan belajar bagaimana hidup dengan orang lain, misalnya bisa mengembangkan sikap saling toleransi, sikap saling menghargai dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam pergaulan kita juga akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga di dalam membentuk kepribadian manusia. Kita bergaul dengan orang dengan berbagai karakteristik, berbagai bahasa. Nah, itu merupakan suatu pengalaman terhadap pembentukan dari manusia itu sendiri. Ya. Nah, ada beberapa macam hambatan-hambatan dalam pergaulan, ya. Nanti Anda bisa baca sendiri kira-kira apa saja hambatan dalam bergaul. Ya, di dalam suatu pergaulan pun ada hambatan-hambatan yang juga dialami oleh banyak orang. Yang pertama adalah judgmental, atau kadang kita terlalu banyak menilai orang lain. Aduh, si Ati orangnya begini ya, begini. Menurut pendapat saya, kita nggak usah terlalu banyak menilai orang lain lah ya, karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, hambatan dalam pergaulan ini akan membuat kita menjadi terkucilkan, sehingga pergaulan kita yang tadinya seharusnya luas, pada akhirnya kita sudah mulai ditinggalkan karena terlalu banyak menilai orang lain, ya. Dalam terlalu banyak menilai di sini adalah hal yang negatif, maksudnya di situ efek karakter negatif dari orang lain. Nah, alangkah baiknya kita tidak hanya menilai orang lain dari sisi negatif, tetapi juga kita harus menilai orang lain dari sisi positifnya juga. Kemudian terlalu memikirkan diri sendiri, egois. Nah, orang egois ini biasanya kadang-kadang agak sulit dalam pergaulan, ya. Arogansi. Nah, setiap manusia itu punya arogansi. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrolnya. Apakah kita perlihatkan ataupun kita sembunyikan. Biasanya orang-orang yang pergaulannya luas, dia bisa mengontrol arogansi di dalam dirinya, ya. Dia akan bersikap lebih humble, lebih memaklumi, ya, sampai batas-batas tertentu, ya. Nah, kemudian adanya masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan ini sebenarnya bukan masalah kejiwaan yang ODGJ, bukan seperti itu, ya. Tetapi misalnya kayak sombong, kemudian terlalu perfeksionis. Nah, itu tuh sebenarnya itu bukan gangguan kejiwaan, ya. Masalah kejiwaan yang memang hampir semua orang itu ada gitu, ya. Kemudian one man show. Nah, itu termasuk juga hambatan-hambatan dalam pergaulan, ya. Nah, kemudian terpenjara oleh pemahaman sempit dan mempersempit. Maksudnya gini, sering sekali kita dalam adu argumentasi, kita hanya mau menang sendiri. Pemahaman kita sempit, pemahaman kita tidak luas, sehingga dalam berargumen itu, ya, kita hanya berpaku pada pemahaman kita. Padahal kita harus menyadari bahwa pemahaman setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, pemahaman yang sempit ini kadang-kadang menimbulkan arogansi di dalam diri kita. Nah, ini merupakan hambatan-hambatan dalam pergaulan, ya. Nah, solusi-solusinya, yang pertama, fokuskan pada pengembangan dialog dan suasana. Jadi kita tidak usah berfokus pada judgement orang lain, menilai orang lain, tetapi kita fokus pada bagaimana pada saat kita melakukan pergaulan itu kita harus mengembangkan dialog dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi, melihat orang lain itu lebih positif, lebih berhasil, ya. Jadi kita pikirannya itu positif saja. Kita juga bisa meningkatkan prestasi, juga menghormati privasi orang lain, dan juga kita yang paling terakhir adalah melatih kepedulian kita terhadap sesama. Jangan terlalu egois, jangan terlalu memikirkan diri sendiri, tetapi kita harus lebih peduli terhadap sesama, ya. Misalnya ada yang perlu tolong, ya kita tolong, ya kan. Ada yang kira-kira butuh nasihat, ya kita nasihati semampu kita, dan lain sebagainya. Melatih kepedulian, ya. Nah, itu saja terkait dengan etika dalam pergaulan, ya. Selengkapnya nanti Anda bisa baca di dalam modul. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip
peduli dan juga rendah hati di dalam pergaulan untuk pergaulan sosial kita yang lebih luas lagi. Dengan pergaulan sosial kita yang lebih luas lagi, ini akan banyak menghantarkan kita kepada orang-orang yang lebih support dalam kehidupan kita, lebih positif dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kesuksesan itu kesuksesan itu yang kita raih itu sangat membutuhkan juga support dan juga bantuan dari orang lain. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.